berapakah modal menjalankan bisnis online? Banyak yang bertanya kepada saya, berapa modal yang diperlukan untuk membangun sebuah bisnis online. Saya katakan bahwa modal untuk menjalankan bisnis online itu hanya 5 saja, dan salah satunya bukan uang. Apa aja itu? Yang pertama adalah visi. Ketika Anda ingin menjalani bisnis, Anda harus punya visi. Visi ini adalah memberi manfaat pada banyak orang. Nah, visi itu harus sebesar apa? Anda bayangkan bisnis Anda. Misalnya, saya ingin membuat bisnis yang memberi manfaat. Contohnya misalnya Anda ini foundernya Tokopedia gitu kan. Saya ingin orang itu belanja online itu mudah. Jadi saya ingin semua orang bisa jualan di tempat saya. Nanti pembeli merasa aman jualan, si penjual juga merasa enak jualan karena saya juga bantu promosi dan lain-lain. Jadi memberikan manfaat yang banyak. Kalau visi Anda hanya self-oriented, jadi pokoknya saya ingin kaya, saya ingin punya rumah mewah, punya mobil mewah, bisa passive income, bisa santai-santai, tidak perlu kerja tiap hari. Nah, itu baru manfaat untuk diri Anda sendiri. Maka ketika Anda menjalankan bisnis, besarnya ya hanya bisa dinikmati Anda dan keluarga Anda saja. Nantinya bisnis Anda tidak akan besar-besar. Makanya Anda lihat banyak di luar sana orang berbisnis itu ya udah dia kerja sendiri, dibuat manfaat sendiri. Nah, kalaupun ada yang beli, besok tidak datang lagi. Kenapa? Karena dia tidak merasakan manfaatnya. Dia merasa tertipu gitu ya, tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Ada yang membuat e-book judulnya bombastis, luar biasa, sepertinya seolah-olah e-book itu benar-benar sangat berharga, harganya pun mahal gitu. Ketika orang beli, habis itu kapok, oh ternyata cuma gini doang gitu. Akhirnya e-booknya disebarin kemana-mana karena dia mangkal gitu kan, dia nggak suka. Nah itulah, kalau visinya itu sudah tidak memberi manfaat, ya akan jadinya pun orang tidak akan besar. Makanya ketika Anda mulai bisnis, satu hal yang harus Anda tanamkan adalah manfaat apa yang mau diberikan. Itulah jadi visi Anda. Anda ingin memberi manfaat di bidang apa, sebesar apa, 10 tahun mendatang, 15 tahun mendatang, bisnis Anda sebesar apa, berapa pegawai, berapa anu. Nah, seperti itu harus Anda tentukan sekarang. Model yang kedua adalah misi. Saya tahu kadang itu kita belum bisa membayangkan ya, bisa enggak sih sebesar itu. Nah, Anda tentukan dulu aja sebesar apa. Kemudian untuk membangun bisnis sebesar itu apa aja yang diperlukan. Nah, itulah yang disebut misi. Kalau ibarat orang mendaki itu, puncaknya itu visi Anda, sedangkan pos-pos selama perjalanan itu adalah misi. Jadi sebelum ke puncak saya harus lewat ke pos ini, pos ini, pos ini. Dan kadang pos itu bentuknya tidak lurus gitu, berbelok-belok, naik turun, ada yang dekat, ada yang jauh gitu. Nah seperti itu juga misi. Saya harus belajar apa aja. Saya kalau menyewa pegawai apa aja yang saya perlukan. Anda misalnya butuh 10 bidang untuk masing-masing profesional gitu kan. Nah mungkin Anda tidak bisa sekali rekrut langsung 10 gitu kan, modalnya belum ada. Ya Anda kerjakan dulu yang bisa Anda kerjakan, kemudian berkembang. Nanti kita buat misinya. Pertama saya harus cari pegawai soal desain web misalnya, atau pegawai soal keuangan, atau saya ingin cari CS dulu. Nanti urusan desain web dan sebagainya saya bisa belajar. Nah seperti itu. Itu misi namanya. Nanti semakin besar, nah tentu akan semakin berat perjalanan. Visi sudah, yang kedua misi, dan yang ketiga adalah relasi. Nah ini yang penting. Anda punya visi, Anda punya misi, maka Anda harus punya relasi juga. Manusia itu makhluk sosial ya, tidak bisa hidup sendiri, pasti dia butuh orang lain. Nah, minimal Anda butuh orang-orang untuk bantu Anda memasarkan. Contohnya kami bisnis ini kan serba elektronik gitu kan, pembayarannya online, bahkan ada sistem otomatisnya. Nah saya kadang tidak terlalu butuh pegawai gitu, tapi saya butuh orang untuk
cari member. Nah, saya akhirnya kerjasama, saya bikin relasi, bikin afiliasi. Nah, relasi yang paling bagus itu adalah relasi dengan Allah, dengan Tuhan. Nah, Anda kuatkan juga ibadahnya, Anda kuatkan doanya, karena kalau sudah relasi sama Allah ini mantap, ya udah, semua urusan insya Allah akan lebih mudah. Atau kalaupun tidak mudah, ya kita diberi kekuatan untuk menjalaninya. Nah, itu aja kan, visi, misi, relasi. Kadang kita tidak punya modal, tapi relasi kita bagus. Nah, nanti ada aja nanti yang bantu. Nah, saya pernah dapat cerita itu ada seorang pengusaha gitu kan. Jadi awalnya itu mau bisnis laundry, tidak punya mesin cuci, tidak punya tempat. Nah, akhirnya dia buat dulu proposalnya. Nah, tahu-tahu ketemu orang yang punya duit tapi tidak tahu mau diapain duitnya. Ya, udah dikasihkan proposalnya, diterima, jadilah usahanya. Visi, misi, relasi, dan yang keempat adalah aksi. Jadi Anda punya 3 yang tadi, tapi kalau Anda tidak bergerak, Anda tidak mau bergerak, hanya ya sekedar tulisan aja di buku, hanya sekedar ditempel di papan sambil menunggu kapan datang modal, ya nggak akan ada hasilnya juga. Anda harus aksi, Anda harus melakukan sesuatu. Misalnya Anda punya mau bisnis laundry, tidak punya uang untuk buka sewa, tidak punya uang untuk beli mesin cuci, nah, tapi kan Anda punya waktu untuk membuat desain logonya. Anda bisa punya uang cukup untuk membuat desain notanya misalnya, buat sendiri retaan gitu. Habis itu di print, didesain di komputer, dicetak, buat brosurnya nanti seperti apa. Melakukan survei pelanggan itu kan tidak butuh biaya kan, kalau dilakukan sendiri gitu kan, ada aksinya gitu loh, ada yang kita lakukan gitu. Nah, kemudian yang keempat ya, yang kelima adalah konsistensi. Jadi Anda mau aksi sehebat apapun, kalau Anda tidak konsisten, maka bisnis Anda juga tidak akan bisa besar. Anda harus konsisten dalam menjalankan bisnis. Misalnya visinya sudah ditentukan, maka ya sudah, pasang kacamata kuda, saya akan mewujudkan visi saya ini. Ada orang itu visinya ganti-ganti tiap bulan. Sekarang ingin memberi manfaat berupa usaha laundry. Besok ganti lagi, saya ingin bikin rumah makan karena saya lihat orang-orang dekat saya ini banyak kantor, sehingga makan siangnya kadang itu tidak sehat. Saya ingin memberi manfaat berupa makan siangnya sehat. Nanti ganti lagi apa. Jadi tiap bulan ganti. Nah, ini nggak konsisten namanya. Nah, kalau seperti itu ya bisnisnya tidak pernah besar. Ya ibarat orang jalan gitu kan, dari Surabaya mau ke Jakarta, baru sampai Semarang udah kayaknya ke Kalimantan enak ini, belok ke Kalimantan. Belum sampai Kalimantan udah kayaknya saya ke Maluku aja, belok lagi ke Maluku. Dari Maluku belum nyampe Maluku, melewati Bali, kok enak ke Bali kayaknya, putar ke Bali. Akhirnya muter aja di laut, nggak nyampe kemana-mana. Uang habis, dana habis, pikiran habis, waktu habis, bisnis tidak terwujud. Maka tentukan visinya, buat misi-misi untuk mencapainya, kemudian mulai aksi, mulai jalin relasi dulu ya, kemudian lakukan aksinya. Misinya itu kan harus dijalankan kan. Misi pertama, bikin desain, bikin brosur, survei. Nah, misi kedua nanti apa, misi ketiga apa, sampai terwujudnya visi itu. Kemudian konsistensi. Sudah di situ aja, besarkan sebesar mungkin. Kalau Anda percaya sama visi Anda sendiri, Anda akan bisa jadi besar. Kalau Anda tidak percaya pada visi yang sudah Anda canangkan sendiri, ya terus siapa yang akan menjalankannya? Demikian, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.